Baik, selamat siang semuanya. Ini udah berapa orang ini ya yang bergabung? Ada 24 orang ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin nanti bergabung nyusul, teman-teman semuanya boleh on cam. Terus untuk suaranya dinonaktifkan ya, supaya kegiatan kita nanti jelas untuk apa suaranya ya. Terus ini sambil perkenalan, ada yang dari luar Semarang mungkin? Ada? Atau dari Semarang semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, ini ada yang komen ini dari Demak. Oke, selamat datang, selamat bergabung ya, Ibu Cut. Eh, ini Ibu tahu Kusuma atau belum pernah ke Kusuma ini, Bu? Boleh dibuka suaranya sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya, sambil nunggu teman-teman masuk. Halo, Ibu Cut. Halo, Iya, Ibu Cut ini sebelumnya tahu Kusuma atau ini baru pertama kali mengikuti webinar Kusuma, Ibu? saya udah 2 kali ngikutin seminar di Kusuma. Dan kebetulan saya juga lahir 2 kali di Kusuma. Oh, iya, 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 luar biasa. Terima kasih ya Ibu atas partisipasinya. Ya, Oke, sama-sama. Sama. ya baik. Pada kali hari ini kita akan membahas tentang vaksin FHMD. Nah, di mana sekarang ini sedang marak-maraknya terjadi kasus baru. Ada yang biasa kita kenal dengan flu Singapura gitu. Nah, nanti akan kita kupas tuntas bersama dokter kita yang luar biasa ya. Ada dokter spesialis anak, Dokter Kresna. Halo dokter, selamat datang, selamat bergabung. Selamat pagi. Oke. Nah, nanti ibu-ibu semuanya, sahabat Kusuma, nanti kita akan membahas tentang vaksin FHMD, gitu, dok. Ya, betul. HFMD, Mbak. G. Oh iya, G, G, dokter. Iya. Maaf, salah, G. Udah apa-apa Agak kebalik nervous. sedikit. Oke, nah nanti kita akan tuntas vaksinnya untuk gejala-gejalanya mungkin dan penanganannya seperti apa, begitu, gitu, dok. Ya, betul. Oke. Oke, nah ini kan mungkin ada sahabat Kusuma yang belum mengenal Dokter Kresna. Nah, ini kita akan perkenalan singkat nih, Dok. Saya akan membacakan profil dari Dokter Kresna. Nah, ini beliau Dokter Anak, Dokter Luhputu Eka Sari Kresna dari, nah, spesialis anak. Lahirnya di Bali tanggal 14 bulan Oktober 1988. Nah, untuk riwayat pendidikannya dan profesinya bisa ibu-ibu sahabat Kusuma lihat langsung di layar monitor kita masing-masing. Dan saat ini beliau eh, sedang praktek di RSI Akusma Praja dan untuk jadwal prakteknya ada di layar pada hari Senin jam 9 sampai 12, hari Selasa juga jam 9 pagi sampai jam 12 siang, untuk Rabu dan Jumat jam 15 sampai jam 17 tuh. Nah, itu merupakan profil singkat dari narasumber kita. Nah, supaya ingat mungkin bisa di screenshot ya ibu-ibu teman-teman semuanya. Oke. Nah, mungkin dokter kita langsung saja gitu dok untuk pemaparan materi tentang eh, vaksinasinya. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Terima kasih, Mbak.
Saya share screen dulu ya. Oh iya, sambil dokter menyiapkan, ini saya sedikit ada pengumuman untuk webinar kita ini. Nanti dari tim panitia menyediakan voucher untuk teman-teman semuanya ya. Nanti ada berupa OVO atau GoPay untuk 3 orang 100.000. Nah, nanti ini akan dipilih oleh panitia bagi teman-teman sahabat Kusuma yang beruntung. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar ya, saya mau cari linknya dulu. Ini sepertinya belum ketemu ya. Ini apakah slide-nya mungkin sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Oke, ya. Selamat pagi kepada para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Kresnan, spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Ibu Anak Kusuma Praja. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menjelaskan atau sharing informasi sedikit ya mengenai vaksin HFMD. HFMD atau yang mungkin biasa kita kenal dengan flu Singapura. Kenapa sih saya memperkenalkan vaksin flu Singapura ini? Karena memang vaksin ini tergolong vaksin yang baru ya, yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan di Indonesia sendiri baru launching sekitar awal bulan Oktober tahun 2024 ini. Walaupun memang sebelumnya di Cina sendiri oleh perusahaan manufakturnya yaitu Sinovac yang juga sudah memproduksi vaksin coronavirus sebelumnya pada saat kita pandemi corona COVID-19 itu juga yang memproduksi vaksin hand, foot, and mouth disease ini atau yang brandnya yang lebih dikenal dengan nama InLife. Nah, namun sebelum kita beranjak ke vaksin itu sendiri, mungkin kita lebih mempelajari dulu ya mengenai HFMD-nya sendiri. Apa sih sebenarnya hand, foot,
and Mouth Disease. Kenapa disebut sebagai Hand, Foot, and Mouth Disease? Karena memang predileksinya sendiri lebih banyak atau lesi-lesi yang muncul itu lebih banyak di daerah tangan, kaki, dan juga di mulut. Untuk penyakit flu Singapura ini, penyebabnya adalah virus. Virus yang paling sering menyebabkan HFMD adalah enterovirus A71 dan juga Coxsackie virus A tipe 16. Walaupun memang dikenal beberapa strain lain di kelompok enterovirus itu juga bisa menyebabkan atau di Coxsackie virus itu juga bisa menyebabkan hand, foot, and mouth disease. Nah, siapa saja sih yang bisa terkena infeksi dari hand, foot, and mouth disease ini? Sebenarnya dari bayi sampai dewasa pun bisa terinfeksi virus tersebut. Cuman biasanya mungkin paling kentara gejalanya muncul di bayi dan juga anak-anak. Sering kita temui pada anak usia 6 bulan hingga 7 tahun, itu paling sering ya. Kasus-kasus HFMD itu kita temukan. Dan karena dia sifat penularannya itu sangat menular atau contagious, dia gampang saja menular walaupun gejalanya ringan, tapi untuk penularannya itu bisa cepat. Jadi bisa menjadi jika satu penderita terinfeksi HFMD, biasanya akan gampang terjadi wabah karena gampang menular. Biasanya kalau anak-anak kan cenderung dia dititipkan di penitipan anak atau dia di sekolah. Jadi penularannya biasanya spot-spot penularannya di TPA atau di sekolah, bahkan di lingkungan rumah sesama anak-anak yang sebaya ya. Nah, untuk virus ini juga kenapa sih sampai dibuatkan vaksin di Indonesia? Pertama karena kasusnya banyak. Kenapa kasusnya banyak? Itu karena Indonesia sendiri sebagai negara yang tropis, suhunya sekitaran 33-36 derajat Celcius saat ini, dan kelembabannya juga tinggi, itu merupakan suatu lingkungan yang sangat sempurna untuk virus berkembang biak. Jadi gampang aja untuk si virus Coxsackie virus, entah itu enterovirus ini, untuk berkembang biak di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, untuk kasus HFMD itu cukup terjadi lonjakan angka kasus yang signifikan ya. Di awal tahun 2024 saja di 3 bulan pertama itu di Indonesia data dari kasus HFMD itu sudah mencapai 6.500 kasus. Dan di Jawa sendiri paling banyak laporan HFMD itu didapat di Jawa Barat, sekitar 2.119 kasus, lalu diikuti oleh Banten, Yogyakarta, dan di daerah kita, Jawa Tengah, masuk di nomor 4 ya, di Pulau Jawa, sekitar 464 kasus. Nah, dari studi yang sempat dilakukan di Kalimantan, itu di daerah Banjarmasin, kita kan tahu ya kalau virus HFMD itu terdiri dari beberapa jenis atau strain lah, istilah ilmiahnya strain virusnya itu beberapa yang bisa menyebabkan gejala klinis HFMD. Nah, dari penelitian dari pasien-pasien yang menderita HFMD atau flu Singapura di Banjarmasin, dilakukanlah pemeriksaan PCR atau kultur untuk melihat apa sih jenis virus yang paling banyak menginfeksi anak-anak dengan flu Singapura ini, dan ternyata angka yang paling banyak itu terdapat pada dari virus enterovirus A71. Nah, untuk pola penyebarannya sendiri, virus ini sebenarnya dia sifatnya infeksius dan menyebar melalui airborne disease. Airborne disease itu adalah penyakit yang dapat disebarkan melalui udara. Jadi, sumber masuknya atau port di entry dari virus ini bisa dari mulut atau dari saluran nafas. Jadi, jika satu penderita misalnya dia terjangkit deh virus HFMD ini atau flu Singapura ini, maka
apabila dia misalnya pegang mulut, atau dia bersin, atau dia menggaruk-garuk lesi atau cairan yang ada di kulitnya itu, dan itu dia kontak dengan temannya atau anggota keluarganya yang lain, atau dia pegang boneka, alat-alat di rumah, atau alat-alat di sekolah, itu akan menjadi salah satu media penularan untuk virus ini. Karena nanti pada saat dia berbicara, misalnya dengan lawan bicaranya, atau teman mainnya, atau keluarganya, di sanalah terjadi transfer dari virus tersebut. Selain transfer secara airborne, juga transfer melalui kontak dari barang-barang yang sudah sempat dipegang oleh si penderita. Nah, untuk masa inkubasi dari misalnya kita terpapar virus flu Singapura itu, maka sekitar 3-6 hari dia akan terinkubasi dan berkembang biak di tubuh kita sampai pada akhirnya menimbulkan gejala. Nah, pada saat mulai menimbulkan gejala ini sampai 1 minggu ke depan itu adalah fase di mana orang tersebut bersifat infeksius ya. Dalam artian orang tersebut bisa sebagai sumber penularan ke orang yang lain. Jadi dengan kita memahami bagaimana pola penyebarannya, penularannya dalam kurun waktu berapa lama, jadi di sana kita bisa ambil poin penting untuk tindakan preventif ya, pencegahan, misalnya untuk mengisolasi diri dalam kurun waktu 1 minggu setelah mulai muncul awal gejala dari flu Singapura tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang paling rentan itu adalah dari usia bayi sampai usia prasekolah. Biasanya dari usia, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan itu ya, ini adalah hasil dari penelitian di Cina, ditemukan bahwa anak-anak usia 6 bulan sampai usia 3 tahun itu paling banyak bisa terjangkit virus flu Singapura ini. Dengan tadi seperti penularannya adalah dari vesikel-vesikelnya di kulit, lalu dari percikan air liur, ataupun dari udara, dan juga dari benda-benda yang terkontaminasi oleh si penderita. Untuk tanda dan gejala dari flu Singapura ini, yang pertama biasanya mulai muncul demam sumber-sumber setelah masa inkubasi yang 3-6 hari, barulah dia akan mulai muncul gejalanya seperti demam. Demamnya biasanya tidak terlalu tinggi ya, demamnya sumber-sumber aja, lalu nafsu makannya berkurang, dan juga lemas itu biasanya memang gejala umum apabila terinfeksi virus. Nah, mulailah ada muncul biasanya sariawan di bagian mulut ataupun di lidah, di langit-langit yang biasanya akan menyebabkan si anak ini tidak mau makan karena dia akan nyeri pada saat menelan, dan pada akhirnya si anak akan jatuh pada kondisi low intake dan juga dehidrasi. Selain itu dia untuk gejala khasnya dari flu Singapura ini adalah ya bintik-bintik kemerahan yang akan menjadi bintik-bintik berair di daerah tangan, di daerah kaki, tapi kadang juga bisa meluas di daerah pantat sampai di badan. Nah, mungkin kalau kita lihat sebagian besar kasus itu memang cenderung kasus yang ringan, tadi ya karena sariawan atau muncul bintik-bintik tersebut, tapi pada beberapa kasus atau pada golongan populasi yang kekebalan tubuhnya tidak terlalu baik, maka infeksi dari flu Singapura ini bisa menjadi berat. Dan kalau kita lihat dari data itu, infeksi berat dari flu Singapura itu bisa berupa infeksi sampai di sistem saraf pusat, lalu infeksi di organ-organ tertentu, dan bisa menimbulkan gejala sisa walaupun misalnya infeksi tersebut sudah teratasi. Sehingga kalau semisalnya seseorang terinfeksi virus flu Singapura dan mengalami atau menderita infeksi yang berat, maka misalnya sampai ke meningitis, peradangan otak, atau ensefalitis, peradangan di jaringan otak, dia akan mengalami
gejala sisa. Walaupun misalnya infeksinya sudah teratasi dengan terapi-terapi intensif, namun bisa saja akan memberikan gejala sisa berupa gangguan saraf motorik. Jadi si anak tersebut akan mengalami kelemahan ataupun kelumpuhan pada anggota geraknya, lalu bisa mengalami gangguan pernapasan, dan juga untuk fungsi kognitifnya sendiri, si anak kemungkinan besar akan mengalami gangguan perkembangan kognitif atau gangguan pembelajaran nanti di saat masuk usia sekolah. Jadi hal tersebut cukup berbahaya ya, cukup menjadi beban selanjutnya apabila sampai terinfeksi virus flu Singapura dan mengalami infeksi yang berat. Untuk diagnosis dari flu Singapura sendiri sebenarnya cukup dari klinis ya. Kita lihat kalau dia demam, lalu ada bintik-bintik, ternyata ada banyak sariawan di mulut, lalu disertai kemudian ada bintik-bintik berair, terutama di bagian telapak tangan, di telapak kaki, dan juga di bagian tungkai, ataupun bisa menyebar sampai di pantat. Kita lebih curiga itu ke arah flu Singapura dibandingkan dengan biasanya yang lesinya serupa atau infeksinya serupa itu varicella atau cacar air ya. Cuman biasanya dari perjalanan mulai munculnya lesi atau bintik-bintik airnya itu kita bisa lebih membedakan apakah ini flu Singapura ataupun varicella atau cacar air. Karena kalau cacar air dia lebih cenderung sama-sama mulai panas, tapi lesi atau bintik-bintik berairnya itu dimulai dari badan, lalu baru menyebar ke area tungkai, lengan, dan organ-organ di bagian luar. Jadi mungkin kalau itulah pentingnya kita mengobservasi si pasien, lalu kita lihat, oh gejalanya ini munculnya dari mana pertama, apakah dari badan dia keluar ke bagian lengan dan juga bagian tungkai, atau dia mulai dari keluhan sariawan, lalu muncul bintik-bintik pada tangan yang menyebar ke bagian trunkus atau bagian tengah tubuh ya, seperti itu. Mungkin kalau memang ada kasus-kasus yang agak sulit untuk dibedakan, barulah kita beranjak ke pemeriksaan supporting atau dia pemeriksaan penunjang lainnya seperti melakukan hapusan pada lesinya untuk melihat jenis virus yang menginfeksi, apakah itu virus yang biasa menyebabkan varicella atau virus yang biasa menyebabkan flu Singapura. Nah, untuk terapinya sendiri pada kasus-kasus yang flu Singapura yang ringan sebenarnya lebih ke terapi gejala atau simptomatis. Terapi sesuai gejala itu misalnya kalau pasiennya atau si anak itu demam, kita berikan penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen supaya si anak lebih nyaman ya. Dan jika si anak itu kesulitan untuk menelan makanan karena ada sariawan di mulutnya, jadi kita bantu atau cari alternatif untuk makannya, mungkin dilembekkan, diberikan bubur atau mungkin jus dingin supaya memberikan cooling effect ya, efek menenangkan supaya si anak tidak terlalu nyeri pada saat menelan makanan. Dan tetap dibantu apabila anaknya sudah mulai kooperatif, paham perintah atau instruksi, mungkin kita bisa minta si anak untuk kumur-kumur, oral hygiene dengan menggunakan larutan-larutan antiseptik supaya sariawannya lebih cepat sembuh sehingga si anak bisa kembali mengkonsumsi makanan yang seperti biasa itu lebih cepat. Dan untuk di sini saya tampilkan juga beberapa tips trik yang harus dilakukan untuk mencegah penularannya apabila si anak belum terinfeksi, tapi ada di lingkungannya itu sudah mulai ada yang menderita flu Singapura, ya tetap harus cuci tangan. Cuci tangan itu penting karena kami di sekolah atau di tempat penitipan ataupun dimanapun si anak itu berada, pasti dia kontak dengan barang-barang tertentu yang kita tidak tahu apakah sebelumnya barang tersebut juga disentuh oleh
seseorang yang sedang sakit atau seseorang yang misalnya pas kebetulan menderita flu Singapura. Jadi sebelum pulang ke rumah atau sebelum makan itu harus tetap cuci tangan. Lalu jika bepergian keluar atau memang mau sekolah atau dititipkan ke PAUD, dititipkan ke TPA, mungkin bisa menggunakan masker. Pastikan juga si anak tidak dalam kondisi sakit pada saat keluar, cek temperaturnya secara berkala atau mungkin secara sederhana dengan perabaan biasa ya. Dan kalau punya mainan yang mungkin sedang sempat dibawa keluar atau botol minum, tempat makan, tas itu lebih baik didesinfeksi secara berkala dengan menggunakan larutan-larutan antiseptik. Dan sebelum mencuci tangan, si anak biasakan jangan diberikan untuk menyentuh tangan, mulut ataupun hidung ya. Nah, dan kalau pada suatu kondisi si anak ternyata sudah terinfeksi flu Singapura, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengisolasi si anak, dalam artian supaya si anak tidak menjadi penderita yang menularkan ke teman-teman ataupun orang lain. Misalnya kalau sudah terdiagnosa si anak itu flu Singapura, ya sudah diistirahatkan di rumah paling tidak 1 minggu supaya pada saat dia masa infeksiusnya itu tidak sampai menularkan ke orang lain atau ke anak-anak yang lain. Dan diberikan seperti tadi terapi simptomatis seperti paracetamol, ibuprofen, tetap diperhatikan status hidrasinya, dia harus minum lebih sering, walaupun mungkin tidak bisa banyak dalam suatu waktu, mungkin dibagi lebih sering untuk minumnya walaupun sedikit-sedikit. Dan kalau misalnya si anak mengalami masalah untuk menelan makanan karena dia ada nyeri di tenggorokan ataupun di langit-langit mulutnya, bisa diberikan buah yang lembek, terus jus yang dingin supaya lebih gampang untuk dikonsumsi. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai flu Singapurnya, diagnosisnya bagaimana, dan juga tata laksananya. Memang untuk tata laksananya sendiri kan cuma sebatas dia terapi sesuai gejala. Kalau misalnya untuk terapi khusus yang memang mengeradikasi atau untuk menghilangkan virusnya memang tidak ada setelah terinfeksi. Jadi disinilah poin penting atau posisi si vaksin HFMD ini untuk mencegah terjadinya infeksi flu Singapura. Di Indonesia sendiri yang baru launching itu di awal bulan Oktober, yaitu vaksin InLife. Ini adalah vaksin HFMD satu-satunya yang ada saat ini dan mengandung strain virus enterovirus 71. Di mana vaksin ini merupakan vaksin yang sifatnya tidak aktif, berarti bukan yang virus hidup tapi dia dilemahkan ya, tapi dia berupa vaksin yang tidak aktif. Dan vaksin ini dari penelitian yang sudah dilakukan di Cina, karena di Cina sendiri vaksin ini sudah mulai rilis di-approve oleh FDA, Asosiasi Makanan dan juga Obat-obatan di Cina itu mulai tahun sekitar 2021, namun jauh sebelumnya di tahun 2013 itu sudah mulai dilakukan penelitian dan sudah dimulai diberikan ke beberapa populasi di Cina ya untuk vaksin. Setelah dilakukan penelitian, diberikan vaksinasi di sekitaran tahun 2013, mereka di Cina ini mulai meneliti tentang, yang pertama pasti tentang safety profile, profil keamanan dari vaksin tersebut, dan juga efikasi atau efektivitas si vaksin. Nah, di 2013 mulai diberikan, lalu dievaluasi dalam kurun waktu 5 tahun, maka di Cina sendiri sudah mulai dirilis penelitian di tahun 2018 dan 2019 untuk efektivitas vaksinnya. Didapatkan data penelitian bahwa dengan memberikan vaksin HFMD dengan strain EV71 ini, enterovirus 71 ini, ternyata dapat memberikan perlindungan sebanyak 94% terhadap virus flu Singapura yang memang disebabkan oleh enterovirus
71 ini. Dan dikatakan bahwa dengan memberikan vaksinasi HFMD ini dapat menurunkan angka rawat inap karena flu Singapura ini sebesar hampir bahkan sampai 100%. Dalam artian bahwa dari 94% yang sudah terlindungi, sisanya 6% yang tidak terlindungi itu dan terinfeksi virus flu Singapura tersebut hanya mengalami gejala yang ringan dan tidak sampai dirawat inap. Jadi lesi-lesinya mungkin ringan, jadi tidak sampai mengganggu kemampuan makan si kecil, sehingga si kecil tidak sampai jatuh ke dalam kondisi dehidrasi yang mengharuskan si anak untuk rawat inap, atau tidak sampai terjadi gejala flu Singapura yang berat seperti yang tadi, radang otak dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan bahwa setelah pemberian vaksin InLife di tahun 2013 terhadap suatu populasi anak di Cina, mereka itu terus diikuti. Anak-anak tersebut diikuti dan dievaluasi lagi setelah 5 tahun pasca vaksinasi, bagaimana sih apakah mereka masih memiliki kekebalan terhadap virus HFMD untuk strain enterovirus yang 71 ini, dan mereka dilakukanlah pengecekan untuk melihat istilahnya adalah seropositivity. Seropositivity itu adalah kadar dari vaksin tersebut di dalam tubuh manusia. Jadi dilihat bahwa anak-anak yang sudah sempat diberikan vaksinasi di tahun 2013 itu lalu dievaluasi kembali di tahun 2018, mereka tetap memiliki kekebalan terhadap virus HFMD untuk strain yang enterovirus 71 ini dibandingkan dengan anak-anak yang belum divaksinasi. Nah, untuk keamanan sendiri, jelas untuk sebuah vaksinasi, sebelum kita membahas tentang efektivitasnya, kita harus membahas safety profile, apakah dia aman atau tidak. Kalau sudah aman, baru kita membahas efektivitasnya. Nah, kalau dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwa vaksin InLife ini sudah teruji safety profile-nya dalam penelitian skala besar di Cina, dan sudah melewati penelitian fase 4 itu istilahnya adalah penelitian yang dilakukan setelah produk tersebut mendapatkan lisensi, sudah mendapatkan lisensi pabrik dan sudah tersebar di suatu daerah atau di suatu negara, sudah diberikan secara berkala, lalu dievaluasi lagi apakah muncul masalah terhadap vaksin tersebut setelah vaksin tersebut di pasaran. Dan ternyata vaksin tersebut setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu di Cina tidak ada laporan terhadap suatu kasus yang serius ya terhadap vaksinasi InLife ini. Jadi angka kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditemukan itu hanya sebesar 1%, dan itu pun dari angka 1% itu hanya berupa gejala ringan seperti yang mungkin kita alami juga dari vaksinasi yang lain, seperti misalnya reaksi lokal, kemerahan, agak bengkak, rasa agak nyeri, ataupun kemang di daerah bekas suntikan, dan juga biasanya kalau reaksi yang menyeluruh yang cukup ringan yang biasanya adalah demam selama 2-3 hari, rasa kelelahan. Mungkin kalau orang tua pernah vaksin coronavirus ya, kita wajib pada saat pandemi beberapa tahun lalu kita wajib vaksinasi, mungkin seperti itulah efek yang dirasakan pada saat diberikan vaksin InLife gitu ya, agak lemas, lalu ada demam barang 1-2 hari, ada mual-muntah ataupun nafsu makannya menurun. Jadi secara generate dia itu untuk vaksin InLife sendiri hanya menimbulkan gejala KIPI yang ringan, tidak sampai gejala KIPI yang serius, dan laporan KIPI itu pun sendiri hanya sebesar 1% dari
Sisanya 99% mungkin tidak mengalami keluhan. Nah, itu saja untuk vaksin HFMD strain EV71 yang saat ini sudah mulai beredar ya di rumah sakit dan mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk orang tua memberikan vaksinasi tersebut ke anak-anaknya karena ibarat kata lama mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi jangan lupa vaksinasi buah hati. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, di sini sepertinya banyak nih ibu-ibu yang udah menyiapkan pertanyaannya nih dok, karena penasaran ya. Nah, ini ada dari Ibu Najla. Nah, selamat siang, perkenalkan saya Najla. Nih dari Bekasi nih dok. Ya, salam kenal Ibu Najla. Selamat pagi. Pertanyaannya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum vaksinasi HFMD? Nah, terus kalau misalnya apabila anak sudah terpapar dan sembuh, apakah perlu diberikan vaksin HMD? Gitu dok pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Najla dari Bekasi atas pertanyaannya. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum si anak diberikan vaksin HFMD? Sebenarnya sama seperti kita memberikan vaksinasi pada umumnya ya. Jadi kita harus pastikan si anak dalam kondisi yang fit, siap untuk menerima vaksin. Karena kita tahu vaksin itu kan jelas dia suatu benda asing masuk ke dalam tubuh. Jadi yang kita harapkan setelah kita memberikan vaksinasi itu adalah respon imun atau respon kekebalan tubuh yang optimal dalam menanggapi si vaksin tersebut. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita pastikan si anak kondisinya fit, dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit, dan tidak dalam pengobatan, misalnya si anak dalam pengobatan sakit kronis, itu yang akan bisa memengaruhi efektivitas dari vaksinnya. Tuh. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebaiknya sesudah vaksinasi dilakukan vaksinasi kedua dan ketiga agar imunitas yang terbentuk lebih efektif? Ya, betul, Bu. Jadi untuk vaksinasi HFMD sendiri yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu untuk dosis yang diberikan adalah 2 dosis pertama itu selang 1 bulan. Jadi jika bulan ini, misalnya bulan Desember, Ibu memberikan vaksinasi HFMD, diharapkan diberikan kembali ulangannya di bulan Januari 2025, seperti itu. Supaya seropositif atau kadar imunitas si vaksin tersebut di dalam tubuh itu dapat tercapai optimal. Dan kalau vaksin ketiga untuk saat ini sih memang belum direkomendasikan ya karena memang dari data-data penelitian hanya kita dengan pemberian vaksin yang 2 kali shoot itu 2 kali injeksi selang 1 bulan ternyata tetap memberikan seropositif yang tinggi ya, cukup tinggi bahkan hampir sama seperti awal dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi dosis ketiga belum diperlukan untuk saat ini. Tuh. Lalu apabila anak sudah terpapar HFMD dan sudah sembuh, apakah perlu divaksinasi lagi? Nah, kalau si anak sudah terpapar HFMD, nah kita kan tidak tahu ya penyebab atau kausa virus yang menyebabkan HFMD itu apa. Apakah dia bisa saja itu Coxsackie virus yang menyebabkan, sedangkan vaksin yang kita punya itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi enterovirus strain 71. Jadi kalau hemat saya lebih baik tetap diberikan karena bisa memberikan perlindungan terhadap strain tersebut, strain enterovirus 71 ini. Karena untuk strain Coxsackie virus itu memang belum ada vaksinasinya dan padahal Coxsackie virus itu juga sama-sama sebagai penyebab yang cukup sering menyebabkan HFMD. Gitu. Lalu
kalau sudah pernah misalnya terinfeksi, perlu enggak? Seperti tadi jawabannya perlu, dan sebaiknya kalau perlu itu berapa lama, setelah berapa bulan. Biasanya kita berikan jeda waktu dari teori-teori imunogenisitas. Kita biasanya setelah pasca infeksi akut, kita akan memiliki kekebalan paling tidak itu rata-rata 3 bulan setelah infeksi. Jadi mungkin bisa diberikan 3 bulan setelah si adik itu terinfeksi terakhir. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu ya Ibu Najla. Dan selanjutnya kita melihat, nah ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Kayla. Wah, dari Magetan ini. Oke, seberapa efektif vaksin ini bisa mencegah anak-anak terkena HFMD, dok? Terus pertanyaan kedua, apakah ada vaksin HFMD yang untuk usia dewasa juga? Mengingat orang dewasa juga bisa terkena ya, dok? Ya betul. Nah, kalau efektivitas seperti tadi ya Ibu Kayla, kalau efektivitas sendiri, khususnya untuk vaksin in life, memang terbukti untuk strain yang enterovirus 71 misalnya, kita berikan vaksinasi in life ini, maka dia akan memberikan perlindungan terhadap infeksi dari enterovirus 71 hampir 100% ya, 94% sampai 100%. Namun, perlu kita kembali lagi ke teori awal bahwa penyebab dari flu Singapura itu memang tidak hanya enterovirus 71. Enterovirus 71 memang ditengarai sebagai penyebab paling sering, namun tetap ada kemungkinan virus-virus lain bisa menyebabkan flu Singapura ini. Jadi, kalau semisalnya si anak terkena terinfeksi Coxsackie virus. Jadi mungkin si anak tersebut belum punya kekebalan, walaupun sekarang kita sudah memberikan vaksinasi dengan vaksin in life ini, jadi si anak belum memiliki kekebalan terhadap Coxsackie virus tersebut. Jadi kemungkinan untuk terkena flu Singapura dari strain virus yang berbeda itu tetap ada. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada vaksin HFMD untuk usia dewasa? Ya, kalau untuk saat ini memang belum ada yang diproduksi vaksin HFMD untuk dewasa. Mungkin dari pertimbangan, kan jelas sebuah manufaktur dan juga kebijakan pemerintah mengaksesi suatu produksi vaksin jelas mempertimbangkan data epidemiologis ya, data kependudukan, data kasus per kasus sesuai golongan usia. Kalau semisalnya di Tenggarai tidak terlalu banyak kasus HFMD di kalangan dewasa ataupun ada kasus HFMD di kalangan dewasa namun gejalanya tidak terlalu berat. Jadi mungkin secara cost benefit untuk produksi vaksin itu agak kurang ya. Jadi lebih difokuskan di mana sih populasi yang paling sering atau paling rentan mengalami infeksi HFMD ini, lalu strain virus apa sih yang paling sering menyebabkan HFMD, jadi itulah yang diproduksi. Jadi dibuat vaksinnya dan diberikan ke populasi tertentu, yaitu yang sekarang ya anak-anak ya, usia 6 bulan sampai 3 tahun, karena dianggap di rentang periode usia itulah paling banyak kasus HFMD-nya dan kemungkinan kecenderungan untuk menjadi berat juga lumayan banyak karena imunitas yang belum sempurna di usia tersebut seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan dari Ibu Firza. Nah, selain bisa menularkan mungkin ya, menularkan ke yang lain, apa saja dampak negatif jika terpapar HFMD jika tidak ditangani dengan tepat? Dan apakah bisa berakibat serius? Terus untuk pertanyaan kedua, jika kita sudah memberikan vaksin dosis pertama, tapi kita terlambat nih memberikan vaksin dosis kedua, apakah ini akan mempengaruhi keefektivitas vaksin yang pertama mungkin ya dok? Nah, pertanyaannya itu dokter.
Ya, terima kasih Ibu atau Mbak Firsa, supaya tampak lebih mudah. Terima kasih Mbak Firsa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, selain bisa menularkan ke yang lain, apa sih dampak negatif dari HFMD jika tidak ditangani dengan tepat? Nah, kalau di sebagian besar kasus HFMD memang kita temukan itu gejalanya lumayan ringan ya. Cuman kalau semisalnya pada kasus-kasus yang berat sampai mengganggu kemampuan makan si kecil itu mulai agak menjadi beban ya untuk orang tua, karena biasanya akan menjadi concern tersendiri apabila si anak itu sama sekali tidak ada asupan nutrisi dalam kurun waktu beberapa hari. Jadi gampang si anak itu dehidrasi, lalu lebih lama untuk waktu pulihnya. Jadi kalau tidak ditangani dengan tepat, maksudnya tidak diberikan perawatan supaya bagaimana sih menginisiatif supaya si anak dalam kondisi sakitnya itu tetap mau makan, asupan nutrisinya terpenuhi, tidak sampai jatuh dalam kondisi dehidrasi. Jika itu tidak ditangani dengan baik, maka si anak mungkin walaupun gejalanya si gejala flu Singapura itu sendiri tidak terlalu berat, tapi si anak jatuh dalam kondisi dehidrasi malah anaknya jadi demam berkepanjangan, itu kan jadi masalah baru ya, yang akan menjadi beban tersendiri untuk orang tua. Jadi mungkin walaupun gejala yang muncul di awal itu relatif ringan, tetap harus ditangani dengan tepat, segala keluhan harus diperhatikan oleh orang tua, sehingga tidak sampai berkepanjangan dan bisa diberikan tata laksana yang tepat dalam waktu yang singkat. Lalu untuk selanjutnya, jika kita sudah memberikan vaksin HFMD dosis pertama, lalu agak terlambat ya, misalnya ada sakit, demam, atau orang tua mungkin belum sempat mengantar anaknya untuk vaksinasi lanjutan yang kedua, tidak masalah, asalkan jarak waktunya tidak terlalu jauh. Misalnya kurun waktu sebulan, sebulannya lagi belum bisa vaksinasi, mungkin dalam kurun waktu 2 bulan tidak masalah, karena harusnya imunogenisitasnya masih, asalkan tetap diberikan vaksin yang kedua, harusnya imunogenisitas atau seropositif vaksin tersebut tetap optimal ya, tetap tinggi seperti yang grafik tadi saya sudah jelaskan. Tapi kalau misalnya pun cuman sempat memberikan misalnya satu kali vaksin lalu ternyata stok vaksinnya kosong, atau ternyata orang tua pindah ke daerah yang mungkin tidak ada pasaran vaksin in life-nya, ya mau nggak mau berarti ya cukup satu kali vaksin, tetapi jelas seropositifnya akan berbeda antara pemberian 2 kali vaksin, 2 kali injeksi dengan 1 kali injeksi, tapi tetap akan ada perlindungan walaupun itu cuma sekali vaksinasi, seperti itu. Mungkin bisa diterima ya Mbak Firsa. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masih ada pertanyaan, Dok. Ini Ya. dari Ibu Susanti Koloh. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa tantangan utama dalam mengembangkan dan memproduksi vaksin yang efektif untuk HFMD, terutama di negara-negara dengan sumber daya terbatas? Wah, ini kayak ini ya, Dok. Pertanyaan ujian ya, Dok. Pertanyaan politis ya. Terus yang kedua, bagaimana efektivitas vaksin HFMD dapat diukur dalam populasi yang berbeda, terutama di antara anak-anak dengan sistem imun yang bervariasi. Mengingat bahwa HFMD umumnya merupakan penyakit ringan, bagaimana kita dapat meyakinkan orang tua untuk memvaksinasi anak-anak mereka jika mereka merasa bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Sekian, dokter. Terima kasih untuk Ibu Susanti Koloh atas pertanyaannya, Ibu atau Mbak ya. Ini pertanyaannya sangat kritis dan saya coba untuk menjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tantangan utama adalah mengembangkan
dan memproduksi vaksin yang efektif untuk HFMD. Nah, sebenarnya untuk tantangan utama jelas ya biaya ya, karena semua vaksin itu kan bukan proses produksi vaksin bukanlah suatu proses yang sederhana. Dia harus melewati beberapa proses, baik di laboratorium sampai pada akhirnya keluar di pasaran. Jelas banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi supaya cost benefitnya itu tercapai, pasti mereka akan mempertimbangkan seperti yang tadi saya jelaskan, data epidemiologis di populasi usia berapa saja, penyakit tersebut paling sering ditemukan di daerah mana, lalu apakah nanti kalau sudah dibawa ke laboratorium, apakah virus atau bakterinya itu bisa diinokulasi, dalam artian bisa dikembangbiakkan, karena kan tidak semudah mungkin yang kita bayangkan ya mengembangbiakkan virus, lalu menginaktivasinya, lalu mencarikan ajuvan yang tepat supaya vaksin tersebut kondisinya tetap stabil setelah dikembangbiakkan. Itu jelas perlu penelitian ataupun penelitian yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Jadi jelas itu perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin kita kan mengambil vaksin ini sebenarnya setelah ada penelitian-penelitian di China. Karena di sana kan manufakturnya besar, pendanaannya juga lumayan untuk penelitian awalnya. Jadi mungkin kita mencontoh dari pola manufaktur vaksinasi di Cina itu terlebih dahulu. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana efektivitas vaksin HFMD dapat diukur dalam populasi yang berbeda, terutama di anak-anak dengan sistem imun yang bervariasi. Betul. Kalau jelas sebenarnya respon terhadap suatu vaksin itu sifatnya personalized, orang per orang. Tidak bisa disapu rata, semua anak itu akan memberikan respon yang serupa terhadap satu vaksin yang sama. Jadi jelas itu akan dipengaruhi oleh sistem imunitas si anak sendiri, apakah si anak punya riwayat sakit, riwayat sakit sebelumnya, lalu genetik yang dimiliki oleh si anak, itu semua banyak hal yang akan memengaruhi respon terhadap satu vaksin, bahkan itu untuk satu vaksin yang sama. Jadi kadang si anak ada yang habis divaksinasi ya biasa aja, nggak ada sakit, nggak ada demam. Ada anak yang ternyata respon imunnya berlebihan, kalau dia demamnya berkepanjangan, lalu muncul tanda sakit yang lain malah muncul seperti itu. Jadi memang pasti akan berbeda. Namun biasanya kalau si anak tersebut sistem imunitasnya bisa dikatakan normal, dalam kondisi yang normal, kondisi sehat, lalu status imunitasnya normal, tidak dalam kondisi sakit kronis yang minum obat-obatan lama, tidak terinfeksi penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh seperti HIV, harusnya masih bisa diprediksi respon imun yang akan muncul setelah vaksinasi. Jadi sebenarnya variasinya setelah kita pelajari dari pemberian vaksin sebelum-sebelumnya ya, apapun itu jenis vaksinnya, pasti kalau anak tersebut sistem imunnya normal, tidak yang aneh-aneh, biasanya respon imunitasnya ya sebatas yang kita biasa dapat dari data, ya reaksi lokal, ya kemerahan, misal ada bengkak, walaupun itu akan hilang dalam kurun waktu beberapa hari, lalu rasa kemang, lalu untuk gejala sistemik atau gejala yang menyeluruh biasanya ya demam, lemas, nafsu makannya berkurang. Jadi biasanya masih bisalah kita prediksi kalau si anak itu masih dalam range yang normal. Cuman memang perlu kita memberikan concern yang khusus pada anak-anak dengan kondisi tertentu, misalnya yang sedang sakit kronis,
menggunakan obat-obatan lama atau anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, ya jelas kita tidak bisa mengharapkan respon yang sama terhadap suatu vaksinasi. Mungkin saja kalau dicek seropositifnya akan lebih rendah dibandingkan si anak-anak yang normal, yang kekebalan tubuhnya normal. Mungkin kalau dicek ya mungkin dia rendah gitu. Dan untuk pertanyaan ketiga, mengingat bahwa HFMD umumnya merupakan penyakit ringan, bagaimana kita dapat meyakinkan orang tua untuk vaksinasi anak-anak mereka? Ya, ini sebenarnya balik ke concern orang tua ya. Karena hampir semua misalnya influenza pun juga sebenarnya kalau kita bilang ya sakitnya ringan, cuman ya tetap ada kemungkinan bahwa pada saat terinfeksi virus tersebut ya sakitnya si anak itu bisa saja responnya nggak cuma sekedar sakit ringan, tapi bisa saja sakitnya berat. Jadi kita lebih prepare for the worst scene, maksudnya mempersiapkan untuk skenario yang terburuk. Kalau terinfeksi virus ini, kemungkinan bisa nih ada kemungkinan gejalanya berat seperti ini. Jadi untuk tindakan preventif alangkah baiknya kita memberikan perlindungan ke anak-anak kita, apalagi mungkin kalau orang tuanya sanggup ya untuk memberikan vaksin tersebut, kan alangkah baiknya. Mungkin yang selanjutnya, mungkin bisa diterima ya Bu Susanti. Oke, terima kasih dokter atas penjabarannya. Dan ini masih ada pertanyaan dari Ibu Najla dari Bekasi. Apakah penanganan dan pertolongan pertama HFMD pada anak-anak dengan dewasa itu sama atau berbeda nih dok? Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, apabila anak mengalami demam dan sakit setelah vaksinasi, apa pemberian obat dan apa sih yang perlu dilakukan untuk meredakan gejalanya gitu dok? Ya, untuk penanganan dan pertolongan pertama tetap sama ya Bu ya, sesuai dengan gejala yang muncul. Seperti tadi, kita tata laksana sesuai gejalanya. Kalau demam, kita berikan obat demam, berupa paracetamol boleh, ibuprofen boleh, lalu tetap jaga status hidrasinya dengan memberikan minum air putih lebih sering. Kalau misalnya demam, boleh dikompres. Lalu kalau ada sariawan, boleh nanti kumur dengan cairan antiseptik. Gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apabila anak mengalami demam dan sakit setelah vaksinasi. Nah, ini sama seperti vaksin-vaksin lainnya ya. Kalau misalnya si kecil itu demam karena vaksinasi, tetap kita berikan paracetamol boleh untuk mengurangi demamnya, atau ibuprofen pun juga masih aman untuk mengurangi rasa nyeri apabila muncul rasa nyeri setelah vaksinasi gitu. Yang seperti itu ya, sama seperti pemberian tata laksana setelah vaksinasi yang lain. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, ini ada lagi nih dok, pertanyaan dari Ibu Diana Agustina. Jika anaknya punya riwayat step 1 kali nih dok, di usia 1 tahun, apakah bisa diberi vaksin dan apakah mungkin mempengaruhi nih dok? Ya, Oke, terima kasih Bu Diana untuk pertanyaannya. Ya, untuk anak yang mungkin memiliki riwayat kejang demam, step itu kejang demam ya. Kejang demam saat usia 1 tahun, apakah bisa diberikan vaksin ini? Sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksin apabila si anak itu punya riwayat kejang demam. Cuman ya kita perlu garis bawahi bahwa kan vaksin ini kemungkinan akan menimbulkan adverse event atau efek samping vaksinasi, bisa berupa demam. Nah, demam ini pada anak-anak yang punya riwayat kejang demam mungkin akan memicu kejangnya lagi. Biasanya pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun itu memang masih rentan untuk mengalami kejang demam apabila suhu tubuhnya terlalu tinggi. Jadi perlu diperhatikan, apalagi punya riwayat kejang demam sebelumnya. Jadi apabila muncul demam setelah vaksinasi,
agar segera diberikan penurun panas supaya tidak sampai memicu timbulnya kejang. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga Ibu Diana bisa mengerti ya, Bu. Nah, ini ada dari Pak Muhammad Anjas. Wah, ini dari Bandung ini. Salam kenal ya, Pak. Nah, izin bertanya ini. Katanya apabila seorang sudah sembuh dari virus HFMD, apakah apa yang dapat menyebabkan kekambuhannya? Nah, mungkin setelah diberikan vaksin kok bisa terkena lagi, kambuh lagi. Nah, itu penyebabnya apa ini, Dok? Terus kemudian apabila kita divaksin, apakah ada batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan baik sebelum dan sesudah vaksin? Nah, itu dokter. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Anzas atas pertanyaannya. Ya, kalau seseorang sudah sembuh dari virus HFMD, apa bisa nih kambuh lagi? Kemungkinan bisa. Kemungkinan kambuh lagi mungkin karena terinfeksi flu Singapura dengan strain yang berbeda. Sama seperti misalnya orang yang habis demam berdarah, bisa nggak dia kena demam berdarah lagi? Bisa. Walaupun memang mungkin punya kekebalan, misalnya sekarang Pak Anzas terinfeksi flu Singapura oleh strain yang enterovirus 71, berarti Bapak akan kemungkinan memiliki kekebalan terhadap strain virus tersebut. Namun bisa jadi selanjutnya itu akan terkena infeksi virus dari strain virus yang berbeda. Namun kan kita melihatnya kasat mata gejalanya sama ya, jadi kita anggap sebagai suatu kekambuhan. Padahal mungkin itu adalah infeksi dari kausa infeksi yang berbeda, begitu. Tapi kalau dari strain virus yang sama, biasanya akan memiliki kekebalan, walaupun kekebalannya itu akan berbeda-beda untuk jangka waktunya, tergantung dari status imunitas orang tersebut. Ada mungkin dia cuma 3 bulan, ada mungkin lebih lama jika dievaluasi kadar imunogenisitasnya ya setelah terinfeksi tersebut. Tapi kalau untuk HFMD sendiri yang tanpa vaksinasi mungkin belum ada data yang pasti apakah setelah terinfeksi di satu strain virus berapa lama orang tersebut akan memiliki kekebalan terhadap virus yang sudah pernah menginfeksinya. Jadi pasti akan berbeda-beda. Mungkin istilah kekambuhan itu yang agak sedikit perlu diluruskan ya. Mungkin gejalanya sama, tapi penyebabnya virus yang berbeda. Seperti itu ya Pak Ansas. Lalu yang kedua, kemudian apabila kita divaksin HFMD, apakah ada batasan yang boleh atau tidak boleh? Ya, kalau semisalnya kita rencana akan vaksin, jelas seperti yang tadi, pastikan kondisi kita fit. Kalau semisalnya mungkin untuk anak-anak yang dia dalam kondisi khusus, masih dalam kondisi sakit yang kronis ya, lalu minum obat-obatan yang menekan sistem imunitas seperti minum obat steroid, dexamethasone dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 2 minggu, biasanya kita tidak sarankan untuk apa namanya, atau masih dalam kondisi infeksi, kita tidak sarankan untuk diberikan vaksinasi karena jelas respon tubuhnya pasti tidak optimal terhadap vaksin tersebut gitu. Jadi istilahnya seperti mubazir itu ya. Lalu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya tidak ada pantangan khusus yang setelah vaksinasi tidak boleh melakukan apa, cuman ya pasti sesuatu yang akan memicu reaksi yang sama seperti saat divaksin, misalnya apa sih yang kemungkinan bisa menyebabkan si anak demam itu, jadi mungkin tidak boleh olahraga yang terlalu keras di bawah terik matahari terlalu lama, jadi kan dapat memicu respon tubuh yang abnormal ya karena paparan panas yang terlalu lama, lalu olahraga yang terlalu lama seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada suatu batasan yang khusus, misalnya setelah vaksin tidak boleh apa, tapi ya sama. Sebenarnya maksudnya kita pada prinsipnya jaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit. Kadang kan kalau kita terpapar panas terlalu lama, kita akan panas, kita olahraga terlalu berat juga pasti, atau aktivitas di luar terlalu lama, pasti akan lebih cepat terkena demam seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang khusus.
Oke, baik, terima kasih dokter. Ini masih ada satu pertanyaan, boleh nggak dok? Oh, iya silakan. Nah, ini ternyata ada ibu-ibu ya yang ada mengalami kasus ke anaknya. Ini terjadi langsung ya mungkin ya. Ini anak saya usia 1 tahun, kemarin habis imunisasi campak. Tapi setelah 2 hari, badannya panas, terus ada sariawan dan timbul bintik-bintik merah di wajah dan mulutnya. Ada bintik-bintik merah berair. Nah, ini apakah ini bisa dikategorikan ini dok, terinfeksi virus apa enggak ini dok? Ya, kalau misalnya pos imunisasi campak biasanya gejala yang sering muncul yaitu demam. Demamnya biasanya setelah 4 hari pasca vaksinasi ya. Jadi kalau misalnya demamnya ada muncul bintik-bintik merah, mungkin harus dieksplor lebih jauh. Bintik-bintiknya itu apakah lebih ke bintik-bintik campak atau bintik-bintik karena infeksi yang lain? Karena setiap penyakit itu memiliki biasanya gejala-gejala yang khas yang kita bisa dapatkan dari observasi. Maksudnya kalau misalnya campak, biasanya bintik-bintiknya pasti akan mulai dari bagian telinga terlebih dahulu, bagian leher, baru dia ke badan. Gitu. Dan pola bintik-bintiknya juga pasti akan agak merah-merah gelap gitu ya kalau bintik-bintik campak. Dan disertai biasanya ada batuk, lalu ada matanya agak merah seperti itu. Karena vaksin campak sendiri merupakan vaksin yang hidup ya sifatnya, vaksin hidup dari virus hidup yang dilemahkan. Jadi untuk apa namanya muncul tanda atau gejala seperti infeksi campak itu bisa saja terjadi pada anak-anak yang divaksinasi campak itu. Apalagi kalau misalnya kondisi imunitasnya mungkin agak drop gitu ya. Jadi gampang aja dia respon tubuhnya ya seperti infeksi jadinya, infeksi campak. Cuman mungkin perlu dilihat langsung ya untuk membedakan apakah itu lesi dari campak ataukah karena infeksi lain yang memang kebetulan si anak terinfeksi gitu ya. Mungkin lebih dipastikan lagi ya Bu ya untuk ininya mungkin bisa langsung kontrol ke dokter untuk membedakan dia itu lesinya lesi campak atau lesi dari sakit yang lain. Berarti tidak bisa kita simpulkan hanya dari penglihatan saja ya dok. Jadi memang harus di screening ya dok. Ya, lebih ke pengalaman ya dari kasus per kasus untuk membedakan itu lebih mengarah ke efek samping vaksinasi ataukah memang ada infeksi yang kebetulan terjadi dalam waktu yang cukup dekat dengan waktu vaksinasi. Ya. Jadi kalau untuk vaksinasi HFMD ini sendiri kira-kira ada efek sampingnya nggak sih dok? Sebenarnya kalau untuk efek samping seperti yang sudah saya jelaskan tadi, efek samping yang muncul itu dari data yang kita punya biasanya hanya sekitar 1% ya, 1,4% kalau tidak salah, dan itu pun berupa gejala yang ringan, baik di gejala lokal ataupun gejala menyeluruh atau istilahnya sistemik. Gejala lokalnya seperti tadi ya, sama seperti vaksinasi lainnya, antara dia bengkak, kemerahan, rasa kemeng, rasa gatal di bagian tempat suntikan, atau gejala menyeluruhnya seperti demam atau rasa lemes dan juga nafsu makannya berkurang. Jadi sebenarnya rata-rata efek samping yang muncul dari laporan-laporan orang-orang yang sudah divaksinasi itu tidak sampai yang gejala berat ya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa diterima dan dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom kita pada siang hari ini, Nge. Dan mungkin ini untuk waktu kita sudah habis ya, Dok. Sudah jam 12 lewat Ya. 18 menit. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu ada yang pertanyaannya belum terjawabkan pada sesi Zoom hari ini, mungkin nanti bisa dijawab via WhatsApp mungkin ya, Dok ya. Boleh dengan senang hati. Oke. Nah, tadi udah disampaikan apa itu vaksin eh
FHMD, terus penanganannya seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Kresna ya, semoga bisa membantu dan semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kalau misalnya informasinya masih kurang jelas, mungkin bisa datang langsung ya dok untuk konsultasi atau sekedar bertanya ke Dokter Kresna ya di RSI Akusuma Praja. Tadi jam prakteknya pada hari Senin dan Selasa itu pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Untuk hari Rabu dan Jumat pukul 15 sore sampai jam 17 sore. Benar nggak dok? Oke, baik. Dan kami mengucapkan terima kasih dokter atas kesempatannya, atas pelajarannya yang telah diberikan. Semoga dokter diberikan kesehatan selalu dan semoga nanti di lain waktu dokter bisa bertemu lagi bersama kita di ruang Zoom, gitu dok. Oke, nah ini kami informasikan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita RSI Akusuma juga mempunyai program untuk pertemuan selanjutnya nih. Ada webinar tentang kehamilan menghasilkan buah hati sehat tanpa cacat. Nah, ini akan diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024, kurang lebih 1 minggu lagi. Nah, mungkin ini bisa di-share kepada teman, kerabat, keluarga yang mungkin ada yang menjadi pejuang garis dua mungkin ya, atau ada yang sedang mempersiapkan. Nah, ini bisa di-share karena bisa membantu sekali untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita. Nah, baik, tadi sudah saya umumkan untuk dari panitia juga telah menyediakan door prize untuk teman-teman semuanya. Nanti bagi yang beruntung 3 orang nanti akan di-share. Nah, ini untuk menangnya ada Ibu Kayla, ada Ibu Firza, dan ada Bapak Muhammad Anjas. Nah, selamat kepada nama-nama yang telah saya sebutkan mendapatkan OVO atau GoPay sebesar Rp100.000. Nah, ini supaya bisa menjadi motivasi nggih untuk mengikuti pembelajaran. Nah, semoga bisa bermanfaat. Oke. Saya nggak dapat, iya, mohon maaf Ibu. Nanti mungkin di webinar berikutnya ya. Nanti masih ada kesempatan kok minggu depan ada webinar. Bunda Rizka bisa ikut. Baik, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah bergabung dan menyisihkan waktunya untuk kita sama-sama belajar bersama. Dan tidak lupa saya mengucapkan kepada RSI Akusuma Praja yang telah menyediakan ruang Zoom untuk kita sama-sama belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor Calventis dan Sinovac yang telah berpartisipasi mendukung kegiatan kita pada siang hari ini sehingga pada hari ini terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan, mungkin saya mohon maaf. Baik, kita akhiri kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Kresnan. Matur nuwun Dokter Kresnan. Makasih Mbak Priscila. Oke, terima kasih Bu.